Perkenalkan, nama saya Cilsa Sabila Risa dengan NIM 105131121822 dari kelas 22E. Selanjutnya ada Nurafika Rahmatillah dengan NIM 105131117722 dari kelas 22E. Lalu Novi Saputri dengan NIM 105131120122 dari kelas 22E. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Gerak satu dimensi memiliki dua arah yang memungkinkan terjadi dengan dibedakan dengan tanda positif dan negatif. Gerak satu dimensi terdiri dari dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Terdapat jarak di antara titik awal dan titik akhir serta waktu tempuh dari titik awal ke titik akhir. Contoh gerak satu dimensi yang sering kita temui yaitu kereta yang sedang melaju di rel yang lurus. Sebuah gerak juga dikatakan lurus jika arah kecepatan sejajar dengan percepatan suatu benda. Besaran yang ada dalam gerak lurus atau gerak dalam satu dimensi yaitu yang pertama jarak atau masuk ke besaran skalar dan perpindahan besaran vektor. Jarak panjang lintasan sesungguhnya ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari keadaan awal ke keadaan akhir. Jika misalnya ada seseorang yang pergi ke sekolah dari rumahnya, maka panjang jalan ia tempuh dinamakan jarak, sedangkan jarak antara rumah dan sekolah membentuk garis lurus disebut perpindahan. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya kecepatan suatu objek, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Perbedaan mendasar antara kelajuan dan kecepatan memiliki arah besaran skalar, sedangkan kecepatan memiliki arah atau besaran vektor. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T, di mana V ini sama dengan kelajuan atau kecepatan atau meter per second, lalu S ini sama dengan jarak untuk kelajuan atau perpindahan, M sama dengan kecepatan, dan T sebagai waktu tempuh atau second. Nah, selanjutnya ada perlajuan dan percepatan. Dengan perlajuan masuk ke dalam besaran skalar dan percepatan masuk ke dalam besaran vektor. Perlajuan ini sendiri didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan sebuah benda, sedangkan percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan delta V per delta T, dengan delta T ini sebagai selang waktu atau S, delta V sebagai perubahan kecepatan atau M per S, dan A sebagai percepatan atau M per S kuadrat. Jika suatu benda bergerak mengalami perubahan kecepatan dalam selang waktu T1, T2, dan T3, maka rumus percepatan rata-ratanya yaitu A sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan V3 kurang V2 per T3 kurang T2, dengan V1 sama dengan kecepatan pada T1 atau M per S, P2 sama dengan kecepatan pada T2 atau M per S, dan P3 ini sebagai kecepatan pada T3 atau M per S. Suatu gerak satu dimensi juga dapat mengalami percepatan konstan. Misalnya, saat benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, atau dengan asumsi bahwa tidak ada gaya gesek dengan udara atau di ruang hampa. Jadi misalnya saat benda dijatuhkan di bumi, maka pergerakannya akan mengalami percepatan konstan, yaitu setara dengan percepatan gravitasi bumi atau 9,81 M per S kuadrat. Berikut ini adalah rumus untuk mencari kecepatan benda dalam waktu tertentu. P sama dengan V0 tambah AT, dengan P ini sebagai kecepatan atau meter per second, P
V0 adalah kecepatan waktu atau mula-mula atau m per s, dan a ini adalah percepatan atau meter per second kuadrat, dan t adalah waktu atau s. Integrasi pada gerak satu dimensi. Nah, integrasi ini sendiri adalah cara untuk mendapatkan fungsi kecepatan dari suatu fungsi posisi yang jika diketahui lewat diferensiasi. Berikut ini ada persamaan integrasi, yaitu ada x sama dengan x0 tambah v0t tambah 1/2 at kuadrat, dengan x sama dengan posisi akhir atau meter, x0 sama dengan posisi mula-mula atau m, V0 sama dengan kecepatan mula-mula atau m per s, t sama dengan waktu atau second, dan a sama dengan percepatan atau meter per second kuadrat. Adapun contoh dari gerak satu dimensi ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada mobil yang berjalan pada jalan raya yang lurus. Lalu contoh yang kedua yaitu ada seseorang yang berjalan lurus. Yang ketiga itu ada kelereng yang menggelinding saat dimainkan. Yang keempat yaitu ada kereta yang melaju pada rel. Dan yang terakhir yaitu air terjun yang jatuh dari ketinggian. Saya pikir itu saja contoh yang dapat kita temui dalam sehari-hari mengenai gerak dalam satu dimensi.